Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini adalah layak hidup dalam perdamaian dengan Allah. Saudaraku, dalam Roma pasal 14 ayat 17 tertulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalimat sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tidak dapat diartikan bahwa berarti dalam kerajaan surga tidak ada makan dan minum. Loh, Yesus sendiri bicara kok, mengatakan bahwa di dalam kerajaan surga kita akan makan dan minum bersama Dia. Maksud firman Tuhan ini adalah bahwa kerajaan Allah tidak menekankan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi masalah bagaimana orang percaya memiliki kehidupan sebagai warga kerajaan surga yang hidup dalam perkenanan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan, yaitu kebenarannya. Dan damai sejahtera orang-orang seperti ini tidak tergantung oleh suasana dunia ini. Ini maksudnya. Ya, kita harus belajar itu bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga, yaitu hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kesucian dan damai sejahtera. Kita tidak tergantung oleh suasana dunia. Orang yang suasana hatinya masih tergantung pada dunia sekitar tidak akan dapat berdamai dengan Allah. Orang yang suasana jiwanya tergantung pada Tuhan adalah orang yang bisa hidup dalam perdamaian dengan Dia. Sebab Tuhan hanya mau dijadikan satu-satunya kebahagiaan dalam hidup ini. Orang percaya yang benar menunda semua kenikmatan hidup dan memindahkannya nanti dalam kerajaan surga di langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu, pengetahuan kita mengenai surga harus benar dan jelas agar kita mengerti apa yang disediakan Allah Bapa kepada kita. Allah tidak menghilangkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita tetap abadi sebagai ciptaan Allah. Untuk itu Allah menyediakan semua kenikmatan hidup bagi kemanusiaan kita di dalam dunia yang akan datang. Saya ulangi, Allah tidak menghilangkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita tetap abadi sebagai ciptaan Allah. Untuk itu Allah menyediakan semua kenikmatan hidup bagi kemanusiaan kita di dalam dunia yang akan datang. Harus diingat bahwa manusia tetaplah manusia yang membutuhkan kenikmatan hidup dengan segala metabolismenya. Tentu saja Tuhan mengetahui kebutuhan manusia itu dan Tuhan menyediakannya di langit baru dan bumi baru nanti. Oleh sebab itu adalah bijaksana kalau orang percaya menunda semua kesenangan dunia. Menunda semua kesenangan di dunia. Nanti di kerajaan Tuhan Yesus kita baru menikmatinya. Kita harus mempercayai fakta mengenai kerajaan surga tersebut dan sabar menantikan penyataan dari kerajaan surga tersebut. Oleh sebab itu kita harus menaruh pengharapan di dalam kerajaan surga seperti yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudaraku, inilah yang dimaksud Yesus sebagai harta di surga, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Keindahan kerajaan surga bukan karena pijakannya dari emas, pintunya berhiaskan mutiara, dan lain-lain. Melainkan tempat di mana ada kehadiran Allah dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tempat di mana tidak ada dosa dan kejahatan. Tempat di mana perdamaian dengan Allah dapat terbangun abadi tanpa ada gangguan sama sekali. Nah, ini yang menjadi kebahagiaan kita. Kita juga tidak berpikir tentang upah
Tentu setiap kesetiaan mendapat upah, tapi bukan karena upah itu kita setia. Ya, kalau kita mau masuk surga juga bukan sekedar agar kita terhindar dari neraka atau supaya kita mendapat upah di surga. Bukan, karena ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang kita berutang kehidupan dan nyawa dari Dia. Perlu tambahkan catatan penting di sini bahwa janji Tuhan ini bukan untuk semua orang Kristen, melainkan untuk mereka yang sudah teruji. Harta surga itu bukan untuk semua orang Kristen, tapi untuk semua orang Kristen yang teruji, yang mereka teruji, dan yang sudah mencapai keselamatan jiwanya. Seperti yang dikatakan Petrus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Harta di surga untuk orang-orang Kristen yang telah mencapai tujuan iman keselamatan jiwa. Orang-orang yang setia sampai akhir, orang-orang yang menunjukkan kehidupannya, yang mengenakan kehidupan Yesus, dan yang suci, kudus seperti Allah kudus. Ini semua dalam konteks 1 Petrus pasal 1 loh saudara, yang ayatnya diantaranya adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari kalimat-kalimat ayat ini dapat diperoleh kebenarannya. Pertama, Allah akan memberi kekuatan untuk memelihara iman orang percaya, di mana jemaat pada waktu itu berada di tengah-tengah penderitaan aniaya yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka masih bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Kedua, jemaat harus menaruh pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Mereka menantikan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Artinya realisasi dari keselamatan yang Tuhan berikan. Tentu saja pengharapan tersebut memberi kekuatan kepada mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Ya saudaraku. Jadi kedua, jemaat menaruh pengharapannya. Ketiga, semua penderitaan menjadi ujian terhadap iman. Tuhan memang tahu kualitas hidup mereka, tapi bagaimanapun harus ada verifikasi secara konkret dari kehidupan mereka yang dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Petrus menyatakan bahwa mereka sudah mencapai tujuan iman. Tujuan iman mereka yaitu ketika mereka teruji melalui segala pencobaan. Mereka bisa setia sampai mati. Nah, baru teruji. Saudaraku, mahkota diberikan kepada mereka yang teruji. Jadi bukan hanya karena Allah tahu kamu memang baik, misalnya seseorang memang patut diberi mahkota karena Allah Maha tahu, Allah memberi mahkota. Harus ada bukti konkret dalam kenyataan hidup, ya, atau ujian bahwa orang itu layak menerima mahkota. Emas harus teruji sebagai emas melalui api, baru bisa dikatakan benar. Mereka yang setia sampai akhir itulah yang akan dimuliakan bersama Yesus. Orang-orang yang berprestasi rohani seperti ini adalah orang-orang yang layak hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.